Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kalau kita absen dulu, dari mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini? Boleh ketik di kolom komentar ya. Masya Allah, senangnya masih bisa share kegiatan keseharian aku ya. Jangan pernah bosan ya teman-teman nonton nih video keseharian aku yang kerjanya itu-itu aja dan gak ada yang istimewa ya teman-teman, sebagaimana kerjaan seorang ibu rumah tangga. Di awal video tadi aku udah rebus mie jagung atau mie bijak gitu ya teman-teman, atau bihun gitu. Lanjut di sini aku mau kupas-kupas untuk wortelnya. Ini untuk mie-nya udah matang, lanjut aja di sini aku mau tiriskan. Pasti teman-teman di rumah bertanya, mau bikin apa sih Bun? Nah, kali ini aku mau bikin salah satu makanan khas kampung aku ya teman-teman, makanan khas Kota Pariaman. Namanya itu kerupuk mie kuah sate. Nah, ini untuk wortelnya udah aku potong-potong, lanjut aku mau potong panjang-panjang seperti ini ya. Ini nanti aku gunakan untuk campuran bihun kita ya teman-teman. Nah, ini aku potong-potong seperti ini aja. Ini aku udah selesai motong-motonginnya. Lanjut aja di sini. Aku mau salin aja ke dalam tempatnya ini ya teman-teman. Potongnya jangan tebal-tebal ya, tipis-tipis saja biar nanti cepat empuknya pas kita masak barengan dengan mie. Nah, ini aku udah selesai buat motong-motong wortel. Lanjut di sini aku mau potong-potong untuk daun bawangnya. Sekarang ini ibu-ibu rumah tangga lagi dipusingkan dengan harga yang begitu melonjak tinggi ya teman-teman. Nah, ini untuk si daun bawang ini juga harganya sekarang lagi mahal-mahalnya. Biasanya 2000 itu bisa 2 tangkai ditambah lagi dengan daun sop. Sekarang ini 2000 cuma 1 tangkai daun bawang dan sedikit daun sopnya. Ya, dinikmati aja teman-teman, mudah-mudahan dengan bergantinya nanti pemimpin kita yang baru, dan mudah-mudahan juga harga-harga di pasar bisa turun dan kembali normal ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut ya, aku mau siap-siapin untuk bumbu bikin minyak. Aku lagi ngupas-ngupasin bawang merah. Nah, ini juga salah satu yang bikin puyeng, bawang merah sekarang udah mencapai 40.000 1 kilonya. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya aku udah siapkan, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah dan juga kemiri. Lanjut aja di sini aku mau haluskan menggunakan blender aja teman-teman. Ini aku bikinnya dadakan ya teman-teman, karena si abang Raja bilang katanya dia mau main ke tempat tantenya. Ya udah, makanya aku di sini mau bikin cemilan aja biar nanti pas ngumpul ada yang dimakan gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk bumbunya udah halus, aku mau tumis dulu untuk bumbunya. Ini langsung aja teman-teman aku numisnya ke dalam minyak, karena tadi pas ngaluskan aku menggunakan minyak goreng juga. Nah, ini kita tumis sampai tanah hingga bau langunya hilang. Dan di sini aku tambahkan 1 bungkus Royco rasa ayam ya teman-teman, dan aku tambahkan juga sedikit garam. Lanjut di sini aku tambahkan untuk wortel yang udah diiris-iris tadi. Nah, ini tadinya aku tambah sedikit air ya teman-teman, tapi pas masukkan airnya nggak kerikot. Nah, di sini aku dibantuin si abang buat beberes rumah, karena aku tuh paling nggak bisa kalau pergi main gitu kalau keadaan rumah dalam keadaan belum bersih ya. Ini untuk wortelnya udah empuk, lanjut aja aku masukkan untuk mie-nya. Nah, tadi mie bijak aku kurang ya, cuma ada sedikit. Nah, kebetulan di rumah tadi aku juga punya mie telur sisa sedikit. Nah, makanya di sini tadi aku tambahkan dengan mie telur juga. Tapi pas ngerebus mie telurnya, maaf sekali nggak kerikut gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku tambahkan untuk kecap manisnya. Nah, ini seperti biasa teman-teman, aku nggak menggunakan merica. Takutnya nanti pedas untuk minyak, jadinya nanti adik Rafiq nggak bisa makan. Makanya
selesai di sini aku nggak tambahin ya. Nah, di sini aku tambahin juga sedikit garam karena untuk rasanya tadi kurang pas gitu ya teman-teman kalau menurut aku. Nah, lanjut di sini untuk mie-nya udah matang. Ini dalam posisi api kompor udah mati, aku langsung masukkan aja untuk si daun bawangnya. Dan ini bihunnya udah matang ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku salin aja ke dalam wadahnya. Nah, ini aku langsung aja teman-teman, ini aku mau bikin untuk si kuah satenya. Untuk bumbu kuah satenya di sini aku udah siapkan, ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga ada cabai merah. Nah, di sini semua bahan aku haluskan ya. Di sini aku haluskan menggunakan blender lagi. Nah, ini aku menggunakan blender bekas menghaluskan buat menggoreng tadi ya teman-teman, dan gak aku cuci. Nah, di sini aku udah siapkan juga tepung untuk bikin kuah satenya. Di sini aku pakai 1 sendok nasi itu ya. Lanjut di sini aku encerkan menggunakan air dulu. Nah, di sini sesuaikan aja teman-teman untuk tingkat keencerannya. Lanjut di sini untuk bumbu halusnya di sini aku tumis ya hingga harum, hingga tanah dan bau langunya juga hilang. Kalau udah selesai di sini udah bau tanah, maksudnya itu udah bau langunya hilang, aku tambahkan sedikit 1 sendok makan bumbu apa ya, bumbu soto gitu atau bumbu sate gitu ya teman-teman. Baunya itu kayak bumbu kambing gitu. Nah, di sini aku udah tambahkan air, udah tambahkan garam, dan juga udah tambahkan sedikit kaldu jamur. Nah, lanjut di sini kalau udah mendidih tuh airnya, langsung aja aku masukkan untuk tepung yang udah aku encerkan tadi ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalau udah kental gitu, lanjut aja di sini aku matikan api dan aku salin aja ke dalam wadahnya. Nah, jajanan yang satu ini kalau di kampungku banyak sekali yang jual, apalagi pas di pinggir pantai gitu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah liburan ke Pariaman atau ke pinggir pantainya itu, pasti teman-teman di rumah tahu dengan makanan yang satu ini. Lanjut di sini aku mau goreng untuk kerupuk opaknya atau kerupuk ubi kami bilang ya teman-teman. Nah, di sini kerupuk opaknya aku pilih ukuran yang sebesar ini aja. Udah selesai untuk kerupuk opaknya, lanjut aku mau goreng untuk kerupuk jengkol, karena nanti aku juga mau makan kerupuk jengkol dengan kuah cabai gitu ya teman-teman. Kebetulan di rumah aku punya stok kerupuk jengkol. Nah, di sini aku goreng sekalian ya, biar nanti untuk kerupuk jengkolnya ini bisa dimakan juga dengan mie bihun itu ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai aja untuk goreng kerupuknya. Lanjut aja di sini aku mau pindahin ke dalam toples. Aku sengaja bikinnya banyak agar nanti anak-anak puas untuk menikmatinya ya. Aku tuh paling senang kalau pas ngumpul-ngumpul bareng itu bikin makanan. Biar apa ya teman-teman, maksud aku tuh biar anak-anak itu bisa makannya itu enak, puas, dan menikmati gitu ya teman-teman. Beda kalau kita beli di luar itu nanti anak-anak itu kurang puas. Lanjut di sini aku udah tumis bawang dan juga udah tumis untuk cabai giling. Ini aku tambahkan untuk air asam jawa. Ini aku mau bikin cabenya, cabai untuk makan kerupuk jengkolnya teman-teman. Dan aku udah tambahkan juga untuk garam dan kaldu jamur, dan juga itu aku tambahkan 2 sendok gula pasir ya, biar nanti rasanya itu ada pedas, manis, dan asam. Dan aku tambahkan juga sedikit saus sambal agar nanti biar lebih kental untuk cabenya. Nah, ini udah selesai, udah matang. Lanjut juga aku salinkan ke dalam wadahnya. Nah, ini untuk cabenya seperti itu teman-teman. Nah, ini aku udah sampai di rumah tantenya. Maaf ya nggak aku record pas perjalanan ke sana. Nah, ini cara penyajiannya teman-teman. Kita ambil kerupuk opaknya, kita kasih kuah satenya, lanjut kita masukin untuk mie gorengnya, baru kita tambahkan untuk cabai di atasnya. Sampai di sini siapa yang udah ngiler, lihat
menuku yang satu ini. Ayo teman-teman dirikuk ya, jangan dilihatin aja, awas nanti jadi penasaran loh. Nah itu adik Rafiq udah selesai makan. Nah di sini anak-anak sangat menikmati ya teman-teman dengan kerupuk ini. Nah kebetulan pas aku ke sana aku nggak tahu kalau ada ponaan di rumah tantenya anak-anak, maksudnya dari kampung itu ya teman-teman, yang datang dengan suaminya. Pas aku bikin mie ayam itu hari keduanya dia di sini ya. Ini hari pertama aku nggak tahu kalau dia ada di sana. Pas aku datang aku terkejut kalau dia udah ada di tempat tantenya, karena tantenya juga nggak ngasih kabar kalau ada ponaan di sana. Kata tantenya dia nanti lepas sholat zuhur mau ke rumah, dia mau ngasih surprise katanya. Tak kenapa Abang Raja punya gerak juga mau main ke rumah tantenya, katanya mau minta tolong sama kakaknya, minta diajarin menggunakan program apa ya yang ada di laptop. Aku kurang paham juga itu ya teman-teman. Itu malamnya kami lanjut ya ke jembatan dekat pasar bawah gitu, dekat depan kantor ayahnya anak-anak. Nah kebetulan malam ini malam Imlek kami lanjut ya lihat lampion. Memang ini daerah kampung Cina gitu ya teman-teman, yang adanya di pasar bawah di daerah kota Pekanbaru. Nah kebetulan aku semenjak pindah ke Pekanbaru belum pernah lihat lampion-lampion ini. Kalau dulu zaman aku masih tinggal di Balai, setiap ada perayaan Imlek kami pun ikut heboh ya teman-teman, lihat-lihatin lampion. Rasa kangen waktu masih tinggal di Tanjung Balai Karimun akhirnya terobati ya. Nah ini lanjut, kami langsung main ke taman ya teman-teman. Ini nama tamannya Kacang Mayang gitu. Nah di sini adik Rafiq dan Abang Razik bahagia sekali dia naikin motor-motor seperti ini, karena udah lama juga sih mereka nggak kami bawa main keluar seperti ke taman ini. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Semoga teman-teman terhibur dan semoga video aku ini bisa memberi manfaat ya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.